Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya kalian yang duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 dimanapun Anda berada. Kembali bersama Zuhe Channel, media pembelajaran jarak jauh yang menjelaskan materi terpadu dari kurikulum 13 kelas 6 di tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Kali ini kita menginjak ke pembelajaran 4 halaman 74 sampai 82. Namun sebelumnya kalian biasakan untuk berdoa dulu untuk memulai pembelajaran jarak jauh ini menurut agama dan keyakinan masing-masing, kemudian minta bimbingan kepada kedua orang tua, dan selanjutnya tidak kalah pentingnya untuk selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak sekalian, kita mulai. Dibuka buku tematiknya seperti halaman yang tercantum di slide sebelumnya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah berdiskusi kalian mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci dan seterusnya hingga tujuan pembelajaran 4. Kemudian bahwa apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Nah, ini yang harus kalian, tentu ada dua sisi, ada dampak positif dan negatif ya, ada yang baik, ada yang jelek. Apa sikap yang harus kalian kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab sekaligus kalian sikapi. Namun sebelum itu, di halaman berikut ada kolom ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tentu ada pertanyaan dengan dampak positif dan negatif daripada globalisasi. Nah, di sebuah teks ada bacaan yang berjudul globalisasi bermanfaat atau tidak. Nah, ini 4 manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia ini. Perhatikan di sekitar kalian. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Nah, selanjutnya baca dengan baik, simak dengan baik sampai akhir cerita. Nah, di akhir cerita nanti kalian akan menemukan beberapa pertanyaan untuk dijawab. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Nah, jika kalian membaca dengan baik dan benar bacaan tadi, insya Allah bisa membaca ini. Yang kedua, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Ada juga di teks tadi. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Jawab dengan baik dan benar sesuai dengan pertanyaan. Ini yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Nah, memegang teguh nilai luhur bangsa itulah yang harus kita lakukan di era global ini. Jadi jangan seperti kacang yang terkadang lupa akan kulitnya. Kita ini bangsa Indonesia, ya, mempunyai etika dan norma yang tentu tidak semua yang datang dari luar itu baik dan benar. Harus dipilih, disesuaikan dengan norma dan etika bangsa atau norma dan etika kita. Kemudian di halaman berikutnya ada kolom ayo berdiskusi. Masih ingatkah kalian dengan cerita Mang Samad yang pengrajin dari Garut itu ya? Nah, diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Ada dampaknya tidak ketika seseorang seperti Mang Samad mempunyai potensi yang begitu besar sehingga produk kerajinannya dapat merambah internasional? Ada tidak dampaknya bagi warga sekitarnya? Nah, itu silakan didiskusikan ya. Ini pertanyaan kedua, mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Mengapa? Dan seterusnya. Ini pertanyaan 5. Ini pertanyaan 6. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Ada semuanya di pembelajaran 2 sebelum slide ini. Ya, silakan dibuka kembali. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Nah, bagaimana dengan kalian?
sikap apa yang bisa kalian contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Buatlah rencanamu. Apa sikapnya yang mau dicontoh dari Abang Samad? Misalkan Mang Samad berjia sosial tinggi, atau Mang Samad mau membantu tetangganya dan lain sebagainya. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa? Jika ingin meniru sikap dari Mang Samad, misalkan Mang Samad selalu membantu tetangganya. Nah, aplikasi kalian penerapannya mau bagaimana? Ya, nah itu. Nanti sekalian lanjut ya, bahwa di kolom berikut biasa di akhir pembelajaran kalian merenungkan apa yang telah kalian pelajari hari ini, sikap apa yang sudah kamu lakukan menghadapi globalisasi ini. Adakah pengaruh positif yang kamu rasakan? Tentu banyak ya. Ada pengaruh negatif yang kamu rasakan? Banyak juga. Karena itu mari bersikap bijak untuk bisa memilah dan memilih mana dampak globalisasi yang positif atau yang baik, dan mana dampak globalisasi yang negatif atau jelek. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya jangan diambil. Buang jauh-jauh, jangan ditiru, jangan diaplikasikan. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk berdiskusi bersama Bapak dan Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam sehat.